Hi everybody, nama saya Jaka Klik Selabi, BP 19 103924004. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas judulnya Translate Paragraph. Pun beberapa yang saya bahas itu yang pertama itu introduction. Ya, introduction adalah proses yang kompleks yang membutuhkan sejumlah besar bakat, keterampilan, pengalaman, pelatihan. Proses penerjemahan membutuhkan pengetahuan yang baik tentang tata bahasa, sinteks, idiom, dan semantik dari bahasa asal. Terjemahan bukan dan tidak bisa menggantikan sederhana kata-kata dalam satu bahasa dengan kata-kata dalam bahasa lain. Baik, ada beberapa proses penerjemahan. Itu adalah ada reading, comprehension, diving direct into, start, translation, evaluation, and revelation. Yang terakhir itu ada judgment. Oke, baik. Yang pertama itu reading, ada reading. Reading dalam kasus penerjemahan ada area kunci tertentu yang harus didefinisikan dengan jelas. Dan sebelum penerjemahan dimulai, persyaratannya harus dirumuskan. Persyaratan ini juga dapat disebut sebagai kunci untuk manajemen terjemahan di halaman selanjutnya. Comprehension. Comprehension ini untuk menerjemahkan dokumen dengan benar. Anda harus terlebih dahulu memahami materi pelajaran penerjemahan adalah memperoleh makna, yaitu penerjemahan pertama-tama harus dapat memahami dan mengeliminasi informasi yang terkandung dalam teks sumber dan kemudian memproduksinya informasi tersebut ke dalam batas-batas bahasa target, yaitu misalnya dia harus berhati-hati tentang aturan tata bahasa. Itu ada sintaksis, penggunaan, dan gaya bahasa target. Dengan kata lain, penerjemahan harus memiliki cincin alami, yaitu harus membaca seperti teks asli, bukan teks penerjemahan. Oke, the next itu ada start translation. Itu translation ini mulai menerjemahkan. Pernahkah kita mulai membaca paragraf yang panjang? Mungkin kita menyebalkan atau menyerah kadang-kadang begitu, karena terlihat terlalu membosankan. Semua informasi di satu tempat dapat menghemat ruang, tetapi tidak selalu membuat penerjemahan lebih mudah. Memecah paragraf
menjadi beberapa bagian penting untuk mulai penerjemahan yang baik. Selama proses penerjemahan, seseorang penerjemah berusaha membangun setara antara teks sumber dan bahasa target. Ada proses ini dapat diekspresikan sebagai menafsirkan makna teks asli dan menjadikan ulang makna ini dalam ke bahasa sasaran target. Okay, the next, evaluation dan revelation. Jadi evaluasi dan revelasi ini Anda perlu mengevaluasi kualitas penerjemahan. Setelah penerjemahan selesai, pemeriksa apakah itu sesuai dengan persyaratan yang Anda tetapkan. Untuk itu, jika semua langkah-langkah kita ikuti dengan benar, pasti penerjemahan akan memenuhi semua persyaratan, dan oleh karena itu akan menjadi terjemahan kualitas revelasi komparatif dan pasca editing untuk kontrol kualitas dalam menerjemahkan dan sebagai bacaan kedua dari keseluruhan teks. Okay, the next itu ada judgment. Jadi judgment ini penilaian hanya dapat dicapai oleh penutur asli bahasa target yang juga memiliki penguasa bahasa sumber yang sangat baik dan menyuruh. Anda akan merasa tidak mungkin untuk menyampaikan setiap nuansa teks sumber jika Anda bisa sepenuhnya menguasai bahasa sumber target. Guys, thank you very much for my video.